Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai loncat air. Apa sih yang dimaksud dengan loncat air? Di sini loncat air terjadi ketika ada perubahan aliran dari superkritis menjadi subkritis. Perubahan aliran ini tentunya terjadi karena ada perbedaan kecepatan. Di sini bisa disebabkan oleh perbedaan elevasi antara hulu dan hilir aliran. Loncat air merupakan salah satu contoh aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Pada loncat air ini akan terjadi olakan air yang besar disertai dengan pengurangan energi pada aliran tersebut. Karena terjadi olakan air inilah akan dapat menyebabkan erosi atau gerusan. Oleh karena itu, biasanya loncat air ini akan menjadi perhitungan penting pada perencanaan kolam olah yang nantinya akan kita temui pada perencanaan bendung, atau kalau pada bendungan atau waduk itu dia ada di bawah spillway untuk melindungi dasar dari spillway tersebut. Gambaran aliran loncat air pada suatu saluran dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi ini misal terjadi perbedaan elevasi pada aliran di awal loncat air. Di sini terjadi aliran superkritis. Karena ada perbedaan elevasi, otomatis kecepatan di sini akan besar, sehingga di sini aliran adalah masuk dalam kategori superkritis. Nah, ketika transisi dari superkritis menjadi subkritis inilah yang disebut dengan loncat air. Ini adalah contoh pada penampang memanjang suatu bendung. Kalau yang di bawah ini adalah contoh aliran pada pintu sorong. Pada suatu bendung di sini akan terjadi beda elevasi. Nah, beda elevasi inilah yang akan menyebabkan kecepatan aliran pada sisi sebelah ini akan lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Oleh karena itu, pada struktur bendung di sini ada yang namanya kolam olah. Kolam olah ini desainnya akan tergantung pada loncat air yang saya jelaskan di awal tadi. Ini adalah aliran superkritis, sedangkan yang di hilir di sini adalah aliran subkritis. Ini adalah contoh-contoh gambar lainnya. Berikutnya di sini adalah contoh pada pintu sorong. Jadi ketika pintu ini dalam keadaan tertutup, otomatis air yang di sini akan elevasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di hilir. Nah, ketika pintu ini dibuka, otomatis karena perbedaan elevasi muka air di hulu dan di hilir akan terjadi aliran superkritis, dan di hilir dari pintu sorong ini akan terjadi loncat air untuk kemudian dia bertransisi menjadi aliran subkritis. Pada loncat air terjadi kehilangan energi di hulu dan hilir atau awal dan akhir loncat air. Untuk perhitungannya kita bisa menggunakan rumusan seperti ini, delta ES atau kehilangan energi itu adalah sebagai fungsi dari ES1, energi spesifik pada hulu atau awal. Satu di sini notasinya adalah untuk awal atau hulu loncat air, dikurangi dengan ES2, energi spesifik kedua atau di hilir, atau ada juga yang menyebutnya di akhir loncat air. Nah ini Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 3 dibagi dengan 4 kali Y1 Y2.
Y1 adalah kedalaman air di hulu atau di awal loncat air, sedangkan Y2 adalah kedalaman air di hilir atau di akhir loncat air. Kalau pada gambar tadi Y1 itu berarti di sebelah kiri, sedangkan Y2 di sebelah kanan. Untuk persamaan kedalaman airnya, Y2 dibagi dengan Y1 itu adalah sama dengan setengah dikalikan dengan akar 1 plus 8 FR kuadrat minus 1. Ingat, FR adalah notasi untuk bilangan Froude. Bilangan Froude di sini kemarin digunakan untuk membedakan tipe aliran. Ini ada pada bahan sebelumnya atau video yang sebelumnya. Panjang loncat air ini biasanya digunakan untuk merencanakan panjang kolam-kolam. Memang di sini sebenarnya tidak ada rumus teoritis yang digunakan untuk perhitungan, biasanya ditentukan dengan percobaan di laboratorium, atau kita bisa pakai rumusan praktis. Biasanya kita ambil 5-7 kali dari tinggi loncatan air, yang mana tinggi loncatan air tersebut adalah sebagai fungsi dari Y2 dikurangi dengan Y1. Nah, inilah fungsi panjang loncat air ini digunakan untuk menentukan panjang perlindungan saluran. Jadi sepanjang mana kita akan melindungi saluran tersebut supaya tidak terjadi erosi atau gerusan. Nah, sebagai contoh soal di sini saya berikan contoh soal sederhana untuk menentukan kehilangan energi serta debit aliran. Nah, misal di sini loncat air terjadi pada kedalaman awal. Ingat, kedalaman awal di sini berarti notasinya adalah Y1. Itu diketahui sama dengan 1 meter. Salurannya adalah segi 4 dengan lebar dasar adalah 3 meter. Diketahui kedalaman berikutnya adalah 2 meter, notasinya yaitu Y2. Anda diminta menghitung kehilangan tenaga dan debit aliran. Nah, di sini saya berikan penyelesaiannya. Contoh penyelesaiannya, kita notasikan dulu yang diketahui tadi Y1, B, dan Y2. Kita diminta menghitung kehilangan tenaga. Rumusan sudah ada di atas tadi bahwa delta ES adalah sama dengan Y2 dikurangi Y1 pangkat 3 dibagi dengan 4 kali Y1 Y2. Y2 kita tahu, Y1 kita tahu, tinggal masukkan angka ke dalam rumus tersebut sehingga kita bisa tahu delta ES-nya, yaitu sebesar 0,125 meter. Nah, yang kedua, kita diminta menentukan debit aliran. Bagaimana kita menghitungnya? Yang pertama, kita hitung dulu bilangan Froude-nya. Ingat, bilangan Froude adalah sama dengan V dibagi dengan akar G kali D. Di sini V1 kita belum tahu, ya. V1 kita belum tahu, tapi D di sini kita sudah tahu. D adalah kedalaman aliran. Di sini karena kita mencari pakai V1, berarti di sini yang kita tentukan di bawah ini juga pakainya Y1. Y1 kita tahu itu adalah 1, sehingga kita bisa memperoleh nilai Froude tetapi dalam notasi V1 0,3193 V1. Bilangan Froude ini kita substitusikan ke dalam persamaan
kedalaman air yang di awal tadi. Nah, ini 0,3193 V1 kita masukkan sebagai pengganti di sini. Otomatis kita akan memperoleh persamaan V1. Kedua ruas kita kalikan dengan V1. Ya, di sini kita kali V1, yang di sini kita kali V1 lagi. Nah, sehingga pada ruas kanan kiri akan ada koefisien V1. Nah, bisa dilakukan dengan cara coba-coba sehingga kita bisa memperoleh nilai V1. Di sini dari soal tersebut diperoleh nilai V1 adalah sama dengan 5,42 meter per detik. Nah, kalau kita tahu V1, ingat rumus dasar untuk debit Q adalah sama dengan A1 kali V1. A1 kita tahu tadi lebar dasar saluran itu adalah 3, sedangkan kedalamannya 1, berarti A itu sama dengan B1 kali Y1. Nah, ini V-nya kita ambil dari sini sehingga kita bisa peroleh nilai debit yaitu sebesar 16,26 meter kubik per detik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk loncat air. Contoh soal ini adalah gambaran sederhana bagaimana kita menghitung nilai energi, kehilangan energi atau debitnya, atau ketika pada soal-soal lain diminta menghitung kedalaman, kita bisa menggunakan persamaan-persamaan atau rumusan yang ada pada bahasan kali ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.